Usai lolos ke Piala Asia U23 2024, ini pesan Presiden Jokowi ke skuad Timnas U23 Indonesia. Apakah Sintayong ingin bawa pemain Timnas U23 Indonesia susul Asnawi Mangkualam ke Korea Selatan? Timnas U23 Indonesia berpotensi bentrok dengan sesama tim ASEAN di fase grup Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner dan Rafael Struijk tantang dua pemain Timnas U23 Indonesia berkarir di luar negeri. Timnas Indonesia siap jamu Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Usai lolos ke Piala Asia U23 2024, ini pesan Presiden Jokowi ke skuad Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Sintayong tersebut menyapu bersih 2 kemenangan dalam 2 laga. Pria yang kerap disapa sebagai Jokowi tersebut mengaku senang dengan kelolosan Timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2024. Presiden Jokowi pun mengaku terkesan dengan penampilan Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan. Kerjasama anak asuh Sintayong mendapatkan pujian tersendiri dari mantan wali kota Solo tersebut. Meski begitu, ia mengaku masih santai saat ditanya soal persiapan turnamen Piala Asia U23 2024. Menurutnya, para pemain bakal lebih siap untuk menuju Piala Asia U23 2024. Presiden Jokowi pun memberikan pesan kepada Timnas U23 Indonesia. Secara tersirat, para pemain harus memanfaatkan waktu secara maksimal. Piala Asia U23 2024 sendiri baru kick-off pada 15 April 2024 di Qatar. Menurutnya, Timnas U23 Indonesia harus terus menjaga kerjasama tim. Hal ini agar kemampuan umpan antar pemain bisa meningkat. Apakah Sintayong ingin bawa pemain Timnas U23 Indonesia susul Asnawi Mangkualam ke Korea Selatan? Gemilangnya permainan para pemain Timnas U23 Indonesia mengundang pertanyaan apakah mereka layak bermain di luar negeri. Tidak usah jauh-jauh, cukup ke Korea Selatan yang saat ini sedang diambil oleh Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi sudah bermain di Korea Selatan sejak 2021 dengan membela Ansan Gunners dan saat ini Jeonnam Dragons. Meski hanya bermain di K-League 2, permainan Asnawi cukup menjanjikan bersama Timnas Indonesia. Bergabungnya Asnawi ke Korea Selatan juga berkat andil Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu merekomendasikan kepada pelatih-pelatih di sana untuk bisa merekrut Asnawi. Nah, lantas apakah ada pemain Timnas U23 Indonesia saat ini yang bisa menyusul Asnawi ke negeri gingseng? Kalau masalah itu saya tidak bisa putuskan, ucap Sintayong. Ini perlu usaha dari agen-agen dari Indonesia, lanjutnya. Permainan pemain sangat baik untuk sekarang. Mereka pastinya harus lebih berkembang untuk mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri, tutup Sintayong. Timnas U23 Indonesia berpotensi bentrok dengan sesama tim ASEAN di fase grup Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia sendiri sukses melenggang ke putaran final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia kemungkinan besar bakal menempati pot keempat pengundian Piala Asia U23 2024. Hal ini karena Garuda Muda berstatus sebagai tim debutan dan belum memiliki catatan positif saat bertanding di kompetisi ini. Dengan situasi tersebut, Timnas U23 Indonesia juga kemungkinan besar bakal dikepung oleh tim-tim raksasa Asia macam Jepang dan Korea Selatan. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia berpotensi juga dikepung oleh tim-tim Asia Tenggara di fase grup. Di pot kedua sendiri ada nama Vietnam yang pernah jadi runner-up pada edisi 2018 dan lolos ke perempat final pada edisi terakhir. Di pot ketiga, ada nama Thailand yang bersinar pada edisi 2020 lalu.
Pada edisi tersebut, Thailand sukses menembus perempat final. Tidak ada representasi dari Asia Tenggara di pot pertama. Dengan demikian, jika skenario ini terjadi, Timnas U23 Indonesia berpotensi satu grup dengan perwakilan pot pertama, Vietnam, dan Thailand pot ketiga. Namun, daftar ini masih sementara dan belum resmi. AFC sendiri belum resmi merilis jadwal pengundian untuk putaran final Piala Asia U23 2024. Selain itu, 4 pot pengundian tersebut barulah perkiraan berdasarkan performa pada turnamen sebelumnya. Marcelino Ferdinand jadi pemain yang turut bawa Timnas Indonesia lolos ke 4 Piala Asia berbeda. Gelandang Timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi pemain pertama yang berhasil membawa tim merah putih lolos ke 4 Piala Asia berbeda. Saat Shin Tae-yong mendapat sorotan karena membuat Timnas Indonesia mencetak sejarah. Namun, terdapat pemain hebat juga yang tak boleh dilupain, yakni Marcelino Ferdinand. Pemain KMSK De Inze tersebut menjadi pemain pertama yang sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke 4 Piala Asia berbeda. Marcelino Ferdinand memang menjadi salah satu pemain menjanjikan milik Indonesia. Ia bahkan telah menjadi salah satu pemain andalan tim merah putih sejak usia 15 tahun. Yang pertama, dia ikut Piala Asia U16 2020. Hal ini telah terlihat saat pertama kali Marcelino turut membawa Timnas U16 Indonesia lolos ke Piala Asia U160 2020. Pada ajang ini, Marcelino menjadi salah satu andalan Timnas U16 Indonesia yang bergabung dalam grup G bersama Cina, Kepulauan Mariana Utara, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, dia ikut di Piala Asia 2023. Marcelino pun bergabung bersama Timnas Indonesia Senior untuk menambah kekuatan tim merah putih di kualifikasi Piala Asia 2023. Ia menjadi bagian dari pemain yang ikut tampil membela tim merah putih dalam babak ketiga grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia bergabung bersama tim tuan rumah Kuwait, Nepal, dan Yordania. Selanjutnya, Lino ikut di Piala Asia U20 2023. Marcelino memang cukup berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong. Sebab ia langsung menjadi salah satu pemain andalan yang tak pernah lupa di bawah Shin Tae-yong dalam berbagai kelompok usia tim merah putih. Shin Tae-yong yang sebelumnya menukangi Timnas U20, U23, dan senior pun langsung menjadi Marcel menjadi salah satu pemain andalan. Untuk itu, Marcelino pun lagi-lagi sukses membantu Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023. Dan yang terbaru, Marcelino masuk skuad Piala Asia U23 2024. Dari kelompok usia remaja hingga Timnas senior, dan ia selalu menjadi salah satu pemain andalan. Terbaru ia dipastikan ikut membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner dan Rafael Struijk tantang dua pemain Timnas U23 Indonesia berkarir di luar negeri. Keduanya adalah Ramadhan Sananta dan Arkan Fikri. Ramadhan Sananta disarankan oleh penyerang Timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk. Tetapi jika ada kesempatan ke luar negeri, ucap Rafael Struijk, Ramadhan Sananta harus ambil itu karena itu adalah peluang untuknya. Ya, dia sering mencetak gol dan pemain yang sangat baik, sambung pemain kelahiran Belanda tersebut. Menurut Rafael Struijk, Ramadhan Sananta tipikal striker yang ganas di dalam kotak penalti. Sementara Arkan Fikri ditantang berkarir ke luar negeri oleh rekannya di lini tengah Timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner. Saat ini Arkan Fikri tengah memperkuat Arema Football Club. Di Arema Football Club, Arkan Fikri tampil sebanyak 8 laga Liga 1 2023-2024. Dan Arkan, saya bertemu pertama kali di Timnas U20 di TC Turki, kata Ivar Jenner, saya pikir dia lebih baik sekarang, dia bermain lebih baik dari sebelumnya, ujarnya. Jadi bila dia bisa meningkatkan performa lagi, dia akan bisa bermain di Eropa suatu hari nanti, sambung pemain Football Club Utrecht tersebut.
Timnas Indonesia siap jamu Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Leg pertama, Timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Sementara pada leg kedua, giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Rencananya, duel Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia berlangsung di Sultan Hasan Al Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan. Andai sukses membungkam Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan menghuni grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup F, Timnas Indonesia berjumpa dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Selain skuad Garuda dan Brunei, ada 18 tim lain yang berebut tiket putaran kedua. Nantinya, 10 pemenang dari putaran pertama atau play-off itu akan melaju ke putaran kedua kualifikasi. Mereka kemudian bergabung dengan 26 tim yang sudah lolos langsung ke putaran kedua karena berada di pot 1-3 sesuai regulasi unggulan yang ditetapkan FIFA. Dari total 36 peserta, FIFA sudah membaginya ke dalam 9 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan bahwa tim besutan Shin Tae-yong itu jangan sampai meremehkan Brunei. Menurut Erick, Indonesia mempunyai kans melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang duel kontra Brunei, Timnas Indonesia sudah punya modal positif. Pada FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan.